Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Jam Kosong Podcast. Saatnya mendengar dan didengar. Bersama aku Diana Fagitari, dan pada hari ini kita bakalan kedatangan tamu yang benar-benar spektakuler, keren, dan spesial. Ini dia, please welcome Associate Profesor Dr. Haji Darmawan SPD, MAB CFRM. Ini agak susah ya nyebutin gelarnya karena panjang banget. Halo Bapak, selamat datang. Terima kasih. Ini dia teman-teman, Ketua Ikatan Alumni SMA 4 Tasikmalaya periode 2025 sampai 2008 ya Pak ya? Betul. Izin Bapak betul ya, Bapak itu S1-nya Pendidikan Matematika ya? Di Salah UIN. satunya ya. Di UIN, terus S2-nya teman-temannya ada di Manajemen Keuangan Negara di STIA LANJ Jakarta, dan S3-nya ada di Ilmu Manajemen Konsentrasi Manajemen Keuangan di UPI. Benar nggak nih Pak? Betul. Oke, keren banget ya. Sangat-sangat inspiratif, makanya di sini saya juga deg-degan nih semuanya. Bapak bisa dong ceritain nih dari awal perjalanan, mungkin dari SMA sampai bisa dapetin S3 nih, Profesor. Gimana tuh ceritanya? Saya di SMA 4 itu kelas fisika. Oke. Jadi saya masuk ke kelas fisika itu dari awalnya 1-4, kemudian kelas 2, kelas 3 ambil fisika. Nah dari situ kemudian saya memang melanjutkan ke pendidikan matematik. Oke. Jadi pendidikan matematik sebetulnya bukan pilihan. Oh, sebetulnya bukan pilihan. Bukan, itu dipaksa sama kepala sekolah waktu itu. Kok bisa kepaksa nih? Jadi waktu itu hari kedua EBTANAS. EBTANAS itu kalau sekarang apa ya? Ujian akhir apa namanya? Oh, kayak ujian akhir. Ujian UN akhir gitu. ujian nasional. UN. Dulu namanya EBTANAS. Oke. Nah, EBTANAS itu hari kedua Bapak Kepala manggil saya, "Wan, mau sekolah di matematik nggak?" gitu. Nah, saya kan 3 tahun penuh belajar mempersiapkan diri untuk dulu ada nama jurusannya arkeologi ITB. Nah, saya 3 tahun penuh belajar fisika, belajar bahasa Inggris, belajar banyak hal agar layak masuk ke arkeologi ITB. Tentu mikir dulu kan, tapi waktu itu saya punya pertimbangan lain. Saya takut juga kalau misalkan saya lepaskan kesempatan masuk ke Matematika IKIP Bandung, terus tiba-tiba ternyata nggak masuk ke ITB. Problem lah. Nah, jadi daripada kemudian nggak diterima di mana-mana, akhirnya saya bilang oke lah gitu. Nah, tapi di situ yang jadi problem adalah itu kan hari kedua. Jadi nggak punya merasa kewajiban untuk belajar hari berikutnya. Ngapain belajar, kan sudah diterima. Itu salahnya. Itu salah. Jadi akhirnya nilai yang hari terakhir itu jelek. Tapi ya sudahlah gitu. Jadi saya dulu memang masuk ke fisika, serius belajar fisika. Dulu belajar fisika itu kalau seminggu itu kira-kira 8 jam. 8 jam mata pelajaran. Jadi di kelas fisika itu 8 jam mata pelajaran fisika, 8 jam pelajaran matematika. Sisanya yang mata pelajaran yang mungkin dianggap tidak terlalu penting, itu 2 jam. Kemudian saya masuk ke IKIP Bandung, ambil jurusan matematika. Kemudian saya nggak bagus sekolah, jangan ditiru. Jadi saya nggak bagus sekolah karena kemudian saya memutuskan untuk sekolah lagi, ambil diploma 4 teknik mesin, ambilnya di salah satu sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perindustrian. Ambilnya teknik mesin di STT Tekstil namanya. Ya sekarang di Jalan Jakarta. Jadi kampusnya itu depan belakang. Depannya itu Jalan Ahmad Yani Bandung, belakangnya itu Jalan Jakarta. Nah, saya sekolah di situ ambil teknik mesin, bidang keahliannya tentu mesin tekstil. Kemudian saya punya problem lagi. Ternyata saya sudah paham cara membuat produk tekstil, nggak ngerti cara jualnya. Jadi ibu saya, kakek saya itu salah satu pengusaha yang dikenal di Tasik dalam bidang garment dan tekstil. Jadi waktu itu saya pikir saya nggak ngerti jualnya. Saya udah ngerti cara buat barang tekstil mulai dari serat, benang, kain. Saya udah ngerti tapi nggak ngerti jualnya. Akhirnya saya mikir sekolah apa lagi ya gitu. Akhirnya saya ambil lagi S1 lagi dalam bidang manajemen telekomunikasi, sekolah kedinasan lagi. Dulu di bawah Telkom, namanya STMB Telkom. Jadi dulu itu Telkom ada 2,
STT Telkom, Ya. STMB. STMB itu manajemen, sementara yang STT Telkom itu yang teknik gitu, ada di sana. Dulu masih sekolah kedinasan. Kalau sekarang kan swasta murni ya. ya. Nah, dari situ kemudian saya wira swasta bertahun-tahun, dan saya waktu itu punya problem. Jadi teman-teman saya di Matematika IKIP Bandung itu hampir seluruhnya udah jadi PNS. Saya enggak, karena saya berwira swasta. Tapi kan gengsi. Jadi waktu itu gengsi juga ya kalau orang nanya, Wan kerja di mana sekarang? Jawabannya apa gitu. Karena namanya kuliah di IKIP Bandung jadi guru PNS. Karena nggak mau gengsi, akhirnya udahlah nggak apa-apa jadi PNS gitu. Nah, daftarlah jadi PNS. Jadi jadi PNS itu sebetulnya nggak motivasi betul. Jadi hanya gara-gara saya nggak enak kalau reuni, makanya saya nggak pernah reuni. Saya nggak suka reuni. Terus sesudah itu sekolah, jadi pegawai negeri, dan selama jadi pegawai negeri itu saya lanjut S2 Pendidikan Matematika di IKIP lagi, balik lagi ke IKIP. Waktu itu namanya masih IKIP. Pas keluar namanya jadi UPI. Ya. Habis di situ Kementerian Agama itu punya problem. Saya kerja di Kementerian Agama. Nah, Kementerian Agama itu punya problem bahwa hampir seluruh pengelola keuangan di Kementerian Agama itu rata-rata sarjana agama. Jadi semacam seakan-akan sarjana agama itu sarjana dunia akhirat lah. Ngerti cara ngurus dunia, ngerti cara ngurus akhirat. Padahal kan nggak gitu konsepnya. Nah, saya termasuk yang kena undang-undang reformasi keuangan negara. Jadi keuangan negara itu waktu itu ada 3, keuangan perbendaharaan, perencanaan, pelaporan. Nah, Kementerian Agama punya masalah karena para pegawai di bidang keuangannya tidak layak, karena bukan bidangnya. Maka kemudian dikumpulkanlah 30 orang seluruh Indonesia yang pada waktu itu mengelola keuangan negara. Nah, kemudian saya ikut seleksi. Saya termasuk salah satu awardee penerima beasiswa LPDP dalam bidang manajemen keuangan negara. Jadi itu S2 kedua saya dalam bidang manajemen keuangan negara. Ini sekolah kedinasan lagi, namanya STIA LAN Jakarta. STIA LAN. Nah, LAN itu Lembaga Administrasi Negara. Ini di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Kalau yang tadi tekstil itu di bawah Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Nah, terus ya gitu, saya senang sekolah. Terus tahun saya lupa tahun berapa. Kemudian saya lanjut ambil doktoral dalam bidang manajemen, bidang konsentrasi keuangan. Tapi masih punya masalah juga. Karena sekolah saya seluruhnya ada di Indonesia, saya punya kelemahan, tidak berani berdebat, berdiskusi dengan orang asing. Akhirnya saya pilih, oke lah, saya sekolah lagi aja. Sekolah lagi lah. Sekolah ke INJAP namanya. INJAP itu Institute of Government Accounts and Finance. Kalau di Indonesia namanya STAN. Ya. Nah, kalau di India itu namanya INJAP. Jadi saya sekolah di JNU, JNU itu Jawaharlal Nehru University di New Delhi. Kemudian saya sekolah INJAP itu Institute of Government Accounts and Finance. Nah, saya bukan akuntansinya, saya keuangannya. Nah, kemudian saya belajar keuangan yang lebih spesifik lagi, namanya anggaran dalam bidang keuangan negara. Jadi semacam budgeting and public policy. Jadi saya mempelajari kebijakan bagaimana seharusnya anggaran keuangan negara itu dikelola. Nah, kalau ditanya sudah selesaikah? Belum. Oh, belum juga. Saya sekolah lagi, baru pulang kemarin, sekolah di English Foreign Language University di Hyderabad. Kalau tadi saya sekolah di New Delhi, ini saya terakhir sekolah di Hyderabad. Hyderabad itu kira-kira di tengah-tengah India lah. Kalau New Delhi itu kan di utara ya, jangan nyebut di atas, nanti agak salah. Di utara, nah Hyderabad itu ada di bawah. Ini wilayah yang mayoritas lebih Muslim. Kalau misalkan ketika saya kuliah di New Delhi itu lebih banyak Hindunya. Jadi saya sekolah hampir sepanjang hayat. Saya berhenti sekolah ketika belum berhenti. Kayaknya nanti kalau ada kesempatan saya sekolah lagi. Mau sekolah lagi gitu? Ya, karena ternyata yang saya pahami kita itu sebetulnya nggak punya
ya harus jujur aja bahwa kita tuh sebetulnya nggak ngerti apa-apa. Iya, benar banget. Jadi setiap kali saya ketemu sama orang, saya akan menemukan bahwa saya tuh ternyata masih bodoh dalam bidang orang itu. Oke. Nah, jadi ya gitulah kira-kira. Ini sebetulnya kalau mau diceritain panjang sekali soal pendidikan saya. Jadi saya senang sekolah, saya bekerja di berbagai bidang. Tadi saya bilang saya sekolah matematik, tapi sekarang saya bahkan tenaga ahli di perusahaan gas negara dalam bidang teknik kimia. Teknik kimia. Saya menjadi tenaga ahli di perusahaan gas negara, perusahaan transportasi negara, apa salah lagi? 3 perusahaan dalam bidang gas negara. Saya diminta untuk meneliti tentang seberapa mungkin pome tahu? Apa itu? Pome itu kalau sawit diolah, ada limbahnya tuh yang cair. Oh. Nah, limbah cair ini dulu sampah. Oke. Nah, kemudian mereka tanya ke saya seberapa mungkin ini menghasilkan uang. Nah, saya hitung menghasilkan uang begini proses teknik kimianya, prosedurnya, alat yang digunakan dan seterusnya. Dari situ kemudian saya makin yakin bahwa pilihan hidup saya adalah jadi seorang generalis. Generalis itu begini. Hampir semua guru, hampir semua dosen mengajari kita untuk ilmu itu kesannya itu makin menyempit. Jadi kalau saya misalkan S1 matematika, S2 harusnya misalkan pendidikan matematika SD, S3 harusnya pendidikan matematika SD, apa yang lebih kecil? Nah, saya enggak. Saya memutuskan untuk makin memperlebar ilmu saya. Jadi nanti kapan-kapan bisa cek di CV saya, di CV universitas. Neng bisa lihat tuh kemarin saya kerja di mana, kemudian bidang apa. Nanti kalau teman-teman siswa di SMA 4 mungkin akan menganggap saya anomali. Ya, karena bidang saya melebar dari sejak teknik mesin, teknik fisika sampai bidang keuangan. Intinya saya senang belajar. Gitu. Karena ketika saya diminta mengerjakan apapun oleh orang lain, saya relatif tidak pernah nolak. Jadi kalau orang minta, Darmawan bisa nggak ngerjain ini? Nah, walaupun saya nggak ngerti, saya anggukin dulu. Kemudian selama berhari-hari saya belajar, belajar tentang di bidang itu gitu. Iya. Iya, oke. Dan biasanya kemudian bisa. Tapi ngomong-ngomong nih, kan Bapak tadi kayaknya ini mungkin ada problem ya. Bentar. Sip. Ngomong-ngomong nih, Bapak pernah ini nggak sih ngerasa, tadi kan pernah matematika tuh bukan yang dituju ya sebenarnya. Ngerasa salah jurusan nggak tuh pas masuk kuliah MTK? Enggak. Tetap enjoy gitu. Matematika itu kami diajari matematika itu katanya Queen of the Science. Jadi kalau Anda menguasai matematika, Anda menguasai dunia. Jadi nanti bisa dicek juga, Anda akan ngelihat anomali yang lain. Saya menulis puisi. Oke, Bapak sebentar ini. Oke. Kak. Berarti memang harus beli kabelnya. Cek. Masih suara semut. Nggak bisa nggak bener nih. Cek. Lanjut. Bisa dari yang salah jurusan itu kali ya Pak, dijelasin ulang. Lanjutin aja kan. Baik, soal matematika, saya memang tidak berencana masuk matematika, tapi seingat saya ngajar matematika kelas 1 SMA. Jadi waktu itu
guru matematikanya sakit, cacar. Oke. You know cacar? Total. Iya. Nah, beliau itu nggak bisa ngajar. Terus kita kan bingung, mau ngapain ini gitu. Nah, saya pada hari pertama saya tahu beliau cacar, saya ngerti bahwa beliau nggak akan masuk selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Waktu itu ya memprediksi masa depan lah. Saya kira besok pasti akan ada guru yang ke kelas nanya, siapa penanggung jawab mata pelajaran matematika? Kan saya. Nah, saya kemudian belajar semalaman. Jadi saya belajar semalaman gimana caranya nerangin ini ke teman-teman. Beneran datang, namanya Pak Asud. Beliau kepala sekolah bidang kesiswaan. Masuk ke kelas, terus siapa penanggung jawab matematik, kira-kira gitulah. Ke depan terangin ke teman-temannya. Pak Asudnya diam di situ. Saya tuh jenis murid bandel. Saya nggak peduli lah gurunya ada di situ atau enggak, saya ngajar aja. Nah, ternyata belajar matematika dan mengajarkan matematika itu punya keasikan sendiri. Jadi waktu kecil saya punya cita-cita. Tadi apa kata saya? Jurusan yang saya cita-citakan? Arkeologi. Pinter. Jadi saya bercita-cita ingin jadi guru sejarah. Oke. Kemudian saya memahami bahwa kenapa saya ingin menjadi guru sejarah. Saya itu senang ilmu politik. Jadi sejak kecil saya baca buku-bukunya Hitler seperti Mein Kampf. Saya baca bukunya Irwin Stalin. Saya baca bukunya Bung Karno dan seterusnya. Kemudian sejak SD saya tahu bahwa saya harus paham politik dengan baik. Nah, cara mempelajari politik dengan baik adalah mempelajari sejarah. Karena kehidupan itu berulang. Iya. Kemudian saya mencari tahu bagaimana caranya saya memprediksi masa depan. Kalau tadi kan untung-untungan ya, soal saya jadi guru matematik. Nah, saya cari tahu gimana caranya. Ternyata saya menemukan bahwa kehidupan itu ada polanya. Sekarang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, berikutnya kapan-kapan akan ada Senin lagi. Nah, saya percaya hidup itu begitu, akan berulang. Oke, kata saya, kalau ada pola, siapa yang mengajarkan pola? Di SMA itu diajarkan ada direct hitung, direct arithmetic. Itu belajar pola pertama kali. Oh, jadi kata saya tuh, jadi kalau kita ingin memprediksi masa depan dengan baik, belajarlah matematik. Jadi saya makin kerajingan tuh belajar matematik. Saya belajar matematik. Nah, mungkin nanti orang akan jadi aneh juga. Saya sekarang bekerja, saya kepala departemen. Kalau di kampus kami nyebutnya kepala program studi. Saya kepala program studi dalam bidang manajemen keuangan. Saya orang matematik, tapi jadi kepala program studi di bidang manajemen keuangan. Kenapa bisa? Karena matematik mengajarkan saya tentang saya harusnya tahu besok rupiah berapa per dolar. Besok harga saham ini berapa. Itu gunanya matematik. Prediksi ya? Nah, jadi kalau ditanya apakah saya menyesal mempelajari matematik? Enggak. Dalam semua pekerjaan saya dari sejak apa ya? Baca deh makanya CV saya. Saya bahkan menjadi tenaga ahli buat PLN untuk memperbaiki kapan turbin-turbin mereka harus diperbaiki. Saya jadi tenaga ahli di beberapa perusahaan tambang di Indonesia. Saya ngajarin ke mereka, gini loh, kita harus merencanakan perbaikan alat-alat tambang itu. Apakah saya lulusan teknik tambang ITB? Bukan. Saya orang matematika. Dan saya percaya betul matematika lah yang kemudian membuat pola dalam kepala saya. Dulu mungkin saya nggak nyangka bahwa IQ itu ada gunanya. Saya dikasih IQ yang agak lebih baik dari yang jelek. Nah, enggak, saya nggak bilang teman-teman, saya nggak tahu yang berapa. Jelek. Yang jelek. Nah, saya IQ-nya 145. Wow. Jadi kemudahan saya membaca pola itu difasilitasi oleh matematika, membuat saya kemudian menjadi lebih mudah menyelesaikan berbagai persoalan. Apakah semua persoalan? Tentu enggak. Jadi persoalan-persoalan yang ada keterlibatan emosi pribadi lebih tinggi nggak mudah diselesaikan. Jadi kalau urusannya enggak orang lain, nggak ada hubungannya dengan urusan saya pribadi, saya bisa selesaikan dengan cepat. Jadi matematika sangat berguna. Gak ada penyesalan untuk matematika? Sama sekali nggak ada. Saya sampai sekarang saya masih baca buku-buku matematik. Saya ngajar juga di program studi matematik. Oh ya, saya belum cerita tadi. Saya memang kepala program studi manajemen keuangan, tapi saya mengajar di 7 jurusan yang berbeda. Matematika, akuntansi, ekonomi, perbankan, pendidikan matematika, pendidikan guru MI, sama di fakultas psikologi.
Fakultas psikologi juga ngajar di sana? Iya, saya mengajarkan kesulitan belajar. Oh. Jadi salah satu bidang keahlian saya adalah saya tahu persis kenapa orang sulit belajar dan saya tahu bagaimana caranya agar dia nggak sulit belajar. Nanti kapan-kapan cari buku saya, Oke. judulnya Kesulitan Belajar. Oh, penulis juga ya, benar ini. Ya, saya nulis buku. Nulis buku juga. Cuman iseng. Kelihatan? Kenapa? Kenapa ini kira-kira? Gara-gara ngetik. Gara-gara ngetik. Jadi ini pertama kali bengkak tahun 2008 gara-gara saya nulis 3 buku dalam bidang informatika. Oh ya, saya 17 tahun ngajar informatika sebetulnya. Tapi bosen. Kemudian saya pindah ke Fakultas Ekonomi. 10 tahun terakhir saya ngajar di Fakultas Ekonomi. Berarti informatika nggak cocok gitu? Karena membosankan. Oh, karena membosankan. Jadi informatika itu bagian lebih spesifik dari matematika yang menurut saya tantangannya kurang bagus. Oh, oke. Saya memutuskan oke lah saya ganti bidang ilmu. Oke. Nah gitu. Oh gitu. Nah nggak lazim kan, makanya guru-guru saya tuh dulu nggak suka sama saya. Jadi tadi tuh Pak guru saya tuh, oh saya inget kamu itu yang ini yang suka protes di kelas katanya. Ya beberapa orang kan ketemu. Jadi mungkin bukan protes di kelas ya. Saya orang yang senang belajar. Kemudian saya belajar dalam Al-Quran bahwa orang yang paling pintar di dunia itu orang Yahudi, bangsa Yahudi. Yeah. Dan saya kemudian menemukan hampir semua persoalan-persoalan fisika, karena saya orang fisika, jurusan fisika SMA, ternyata penemunya Yahudi. Einstein Yahudi, Yeah. Pascal Yahudi, namanya juga Pascal. Jadi Ishak itu kan nama Yahudi. Jadi saya perhatikan kok orang-orang Yahudi pinter. Ternyata orang Yahudi itu pernah dimaki-maki sama Allah tuh, gara-gara gini. Kamu tuh ya segala-segala nanya lagi. Ingat nggak surat apa? Ayo, itu di Al-Baqarah. Oh, Al-Baqarah. Jadi waktu itu Nabi Musa meminta umatnya itu bawa ini, bawa itu. Ada aja tuh orang Yahudi tuh nanya, harus sapinya warna apa, umurnya berapa gitu. Tapi saya menemukan cara mereka bertanya itu menunjukkan bahwa mereka sebetulnya ingin tahu yang benar seperti apa. Walaupun kemudian kadang-kadang dalam beragama kita harus mampu menahan diri. Iya, benar. Jadi keinginan tahuan kita itu harus ada remnya. Nah, saya kira saya belajar banyak dari situ. Jadi kalau guru-guru saya dulu nganggap saya ya mungkin agak pembangkang gitu ya, enggak sebetulnya. Saya cuman pingin tahu dan keinginan tahuan saya itu tidak tercover baik. Oke. Zaman saya sekolah dulu tahun 94, tahu nggak perpustakaannya yang mana? Di mana tuh? Yang lorong tuh, yang lorong di bawah tuh di bawah. ada yang nyambung antara tengah sini ke dalam ada lorong segede gini kan, Ya, segede gini. Bayangin tuh, 3 tahun saya harus baca buku yang jumlahnya paling berapa ratus biji. Oke. Nah kan nggak menarik sekolah ini dulu itu. Jadi saya dulu tahu perpustakaan daerah nggak? Perpustakaan daerah yang di alun-alun. Dulu itu di depan deket Baso Laksana, tahu? Oh, iya tahu. Nah, Baso Laksana yang susah sih, belum lahir. Jadi kantor Kotip Tasik. Iya. Nah, itu di depannya itu perpustakaan daerah. Nah, buku perpustakaan daerah itu saya sudah selesaikan kira-kira pas 6 SD lah. Semua bukunya udah beres. Nah, masuk SMP, saya masuk SMP 6 Tasik. Perpustakaan itu gede, jangan bayangin SMA ini ya. Gede sekali dan bukunya banyak. Dan saya nyelesain semua bukunya semester 1. Wow. Jadi ketika kemudian masuk SMA, sakit hati lah. Masuk ke SMA yang nggak menghargai buku, nggak ada buku sama sekali. Di perpustakaan ada buku-buku pelajaran. Jadi cara satu-satunya memuaskan dahaga saya apa? Nanya kan? Iya. Nah kadang-kadang guru beranggapan banyak nanya nih anak kayaknya, kayaknya. Tapi kalau dengar tadi tanggapan dari salah satu guru saya, oh ini nih Darmawan dulu yang suka protes di kelas katanya. Padahal bukan protes, nanya. Nah karena saya ingin tahu, cuman keingintahuan itu tidak terpenuhi. Nah gitu. Karena minim buku juga kali ya. Tuh, jadi saya senang baca buku, itu sebabnya kemudian saya senang nulis buku. Total buku sekarang yang sudah saya tulis mungkin sekitar 40-60 buku lah. Dalam bidang saya, dalam bidang keuangan itu 25 buku terbit dalam 7-8 tahun terakhir. Googling ya.
atau kapan-kapan ada toko Gramedia nggak di Tasik? Ada dong. Nah, Tasik nanti cari, ada toko buku di bagian rak ekonomi, ekonomi, keuangan, bisnis. Itu ada buku, judulnya apa aja yang bidang itu, ada namanya Darmawan. Darmawan SMA 4 itu. Oh ini. Nah, jadi proud. Jadi saya senang nulis buku karena saya berat kepala. Ngerti nggak? Jadi dituangin lewat tulisan. Kalau kita baca, kepala kita tuh jadi berat. Nah, salah satu meringankan kepala kita itu tulis. Nulis, ya. Biar nanti, tahu nggak alasannya apa? Kenapa tuh? Biar nanti para pembaca buku saya yang berat kepalanya. Oke, dipindahkan. Ya, bener. Bebannya dipindahkan. Bener. Jadi menulis buku itu meringankan isi kepala. Oke. Karena terlalu banyak ide di kepala saya dan paling mudah untuk menurunkan tensi itu dengan cara saya share ke orang lain. Oke. Kalau baca buku apa aja ya gitu Bapak? Semua buku. Semua buku dibaca. Gitu. Waktu dulu saya kecil itu dulu ada komik. Dulu kan zaman saya tuh komik, jangan bayangin komik Jepang ya. Oke. Jadi dulu itu komik itu dari Swedia, dari Inggris dan mana-mana tuh. Dulu tuh Smart, Tintin kayak gitu-gitu. Tapi saya nemukan kurang baca komik itu. Saya baca komik Indonesia juga ya, kayak Man, belum lahir. Jadi Man itu komik tebel-tebel buatan orang Indonesia namanya Man, MAN. Nah, tapi ternyata komik-komik Eropa itu lebih menarik. Karena lebih membuat saya jalan-jalan ke Eropa tanpa saya harus mesti ke Eropa. Nah, waktu itu saya temukan ada seri komik yang menarik namanya Martha. Nanti googling. Jadi Martha itu seri komik 34 jilid menceritakan tentang Martha. Martha itu anak Inggris, orang Inggris, kuliah di berbagai asrama di Inggris. Orangnya gonta-ganti. Martha si ini, Martha si itu dan seterusnya. Nah, saya dari situ paham bahwa kalau ingin tahu banyak hal, jangan mengkotak-kotakan pengetahuan. Jadi, saya baca komik perempuan. Nanti cari juga ya, tahun 90-an ada majalah perempuan namanya Kartini. Pernah dengar? Pernah. Nah, Femina. Itu aja saya baca. Oh, itu. Jadi Kartini, Femina, Hai tahu? Pernah dengar Hai? Hai, nggak tahu itu. Majalah musik. Nggak tahu. Nah, jadi majalah musik tahun 90-an terkenal. Saya baca. Terus ada majalah lagi isinya cerpen, aneka karya. Itu pun saya baca. Atau gini deh. Tahu iklan koran? Iklan koran pikiran rakyat aja saya hafal produk apa di halaman berapa karena dibaca setiap baris. Tahu iklan baris? Iklan baris aja saya baca. Atau ada yang lebih gila? Saya dulu sekolah di sini kan, lesnya di Primagama. Masih ada nggak Primagama? Enggak deh kayaknya. Nah, Primagama itu di depan SMP 1. Oh iya. SMP 1 Tasik, tahu? Alun-alun. Depannya itu ada bimbingan belajar namanya Primagama. Nah, saya itu anak aneh. Saya tuh tiap habis sekolah jam 12-an kan, berangkat ke Primagama les jam 3. Nah, ketika saya jalan kaki itu, di situ kan banyak bank, kantor itu ya. Saya iseng masukin tiap bank, tiap kantor itu saya masuk. Ngapain? Ngerti nggak? Ngambil brosur. Oh, ngambil brosur. Kan butuh tulisan kan untuk dibaca, karena perpustakaan tidak mencukupi pikiran saya. Jadi akhirnya saya masuk ke bank, cuman ngambil brosurnya keluar baca gitu. Nah, tapi mungkin anak waktu itu memandang saya sebagai anak aneh dan mungkin ya nggak normal. Ya, nerd gitu. Nah, gitu. Tapi menariknya tahun 95 waktu saya lagi main pingpong di depan himpunan saya matematika di IKIP Bandung, ada teman saya, kakak kelas, dia kuliahnya di Teknik Geologi ITB. Dia nggak punya duit buat bayar SPP. Dia bilang, ada yang tahu nggak cara ke Pegadaian gimana? Aku ahlinya. Dari mana? Dari brosur. Oh, dari brosur. Brosur yang ada di kantor Pegadaian dekat Primagama, tahu? Kan kalau kita ke arah alun-alun ada kantor Pegadaian kan sebelah sini yang logo hijau itu loh. Nah, bayangin saya baca brosur bertahun-tahun kemudian menghasilkan uang. Menghasilkan uangnya begini. Jadi waktu itu si kakak kelas saya namanya Kang Heldi. Beliau itu nanya, "Wan, kamu tahu dari mana?" Saya cerita aja sambil main pingpong tuh. Saya ceritain. Saya tuh dulu bosen, nggak ada yang saya baca. Akhirnya saya masuk ke kantor Pegadaian, saya baca brosurnya. Jadi saya paham tentang tata cara Pegadaian gara-gara saya baca brosurnya. Di mana uangnya? Uangnya kemudian muncul 10-15 tahun kemudian. Kang Heldi kemudian jadi pejabat di LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah. Nah, Kang Heldi ini waktu itu
apa ya? Dia ngelihat postingan di Instagram saya. Oke. Jadi saya itu tenaga ahli di Pertamina untuk bidang pendidikan dan latihan. Kemudian dia nanya, "Wan ngerti diklat?" "Ya sedikit lah," kata saya tuh. "Mau nggak bantuin saya di mana di LKPP?" "Oke lah," kata saya tuh. Kemudian saya jadi tenaga ahli di LKPP. Nah lucunya saya satu-satunya ya garis bawah biar anak SMA 4 bangga. Nah, satu-satunya. Saya satu-satunya di Indonesia pemilik sertifikat ahli pengadaan barang dan jasa tapi nggak pernah ikut diklat. Nah Kang Heldi ini aneh, ada data orang punya sertifikat ahli pengadaan barang dan jasa tapi nggak pernah ikut diklat sama sekali. Panggil, gimana dulu caranya lulus? Karena sertifikat ini susah sekali. Jadi kalau ada satu kelas 40 orang, yang lulus rata-rata 1 orang. Nah, kemudian saya cerita, nggak susah, di mana susahnya? Saya nggak ngerti kenapa orang bilang susah. Kemudian akhirnya saya datang ke Badan Diklat dan jadi ahli bidang evaluasi diklat. Jadi saya jadi tenaga ahli bidang evaluasi. Ada hubungannya dengan matematik? Enggak. Ada hubungannya dengan bidang saya keuangan? Enggak. Oke. Paham nggak sekarang? Jadi pengetahuan itu bisa kita dapat dari mana saja dan menghasilkan uang yang dari arah yang mana saja. Oke. Yang penting itu tahu dulu. Jadi kadang-kadang ada orang namanya Van Neumann, itu ahli informatika. Dia bilang begini, kalau Anda mau belajar matematik, itu anggap aja jalan ke lorong. Setiap tempat yang gelap, ambil aja si obor itu. Bahwa kamu nggak tahu gimana ujungnya, biarin aja jalan. Kalau kemudian obornya mati ya biarin, nyalin lagi terus sampai depan. Nah belajar matematik tuh gitu. Belajar matematik nggak sekarang? Belajar. Tapi wajib dong. Oke, sekarang saya tanya, untuk integral x dx, x itu apa? Nah kata Pak Nomen nggak perlu dipikirin apa, pelajari aja dulu. Paham maksudnya? Nah jadi ketika saya kemudian banyak belajar itu, saya sebetulnya nggak tahu persis kemana arah hidup saya. Saya nggak tahu juga apa gunanya. Yang saya tahu adalah pelajari aja dulu. Kemarin saya ke India belajar bahasa di India. Jadi bahasa di India itu ada beberapa, ada Hindi, Urdu, Bangla. Saya belajar bahasa Hindi, ngapain coba? Nggak tahu juga saya juga. Tapi belajar aja dulu. Nah, kelak pasti akan menghasilkan sesuatu. Jadi saya percaya bahwa sesuatu itu akan menghasilkan sesuatu. Saya kasih contoh satu lagi ya. Saya sejak kecil senang sekali karya sastra. Jadi ketika orang lain baca komik Man tadi, saya nggak berhenti di komik. Saya baca novel. Tahu nggak novel Pujangga itu ada angkatan-angkatannya? Nggak tahu sih. Nah dulu itu ada namanya angkatan Pujangga Baru, ada dan seterusnya. Dulu waktu saya SD itu saya senang baca N. Hadini. Pernah baca? Aku tahu N. Hadini tapi nggak pernah baca bukunya. Orang pada waktu itu nggak ngerti kenapa orang harus baca N. Hadini, karena alurnya maju mundur. Dan orang Indonesia itu senengnya alur cerita itu maju gitu. Ya. Saya tertarik sama alur maju mundur karena itu membuat otak saya berpikir. Nah terus saya baca Iwan Simatupang yang juga anak kecil zaman itu ngapain belajar itu. Tapi kelak kemudian puluhan tahun kemudian saya aktif di organisasi penulis puisi. Jadi aku ini orang iseng yang suka nulis puisi. Sudah menerbitkan 2 buku puisi, kumpulan puisi. Googling ya. Salah satu buku saya judulnya Berserakan. Itu buku kumpulan puisi terakhir terbit. Nah, dari puisi tadi saya kenal dengan lingkungan orang yang macam-macam. Salah satunya teman saya namanya Profesor Pogadev dari Rusia. Bayangin, saya orang kampung, nama kampungnya Tasikmalaya, punya teman di Rusia yang kemudian membuat saya terhubung dengan banyak orang lain. Itulah yang kemudian mungkin yang dimaksud oleh Kang Diki tadi, koneksi. Link. Jadi saya nggak tahu persis apa gunanya, tapi saya kumpulkan dulu. Jadi jangan bicara soal ada gunanya nggak matematik, nah jangan gitu. Kumpulkan aja dulu. Gitu loh. Akhirnya teman-teman, Bapak tahu nggak sih, aku juga akhir-akhir ini tuh sering ngerasa kalau misalnya kayak ikutan organisasi, belajar ini tuh buat apa sih, kayak gitu, apa benefitnya tuh apa, bakal dapetin apa? Tahu nggak, aku dimarahin dulu. Oh iya. Sama guru SMA ini. Karena jadi gara-gara naik gunung. Jadi masih ada nggak pecinta alam di sini? Ada. Apa namanya? Sapala apa namanya? Siswa pecinta alam. Bukan, Sapala apa namanya? Ada belakangnya loh. Sapala sama 4 lah. Bukan. Satuan Pencinta Alam Putra Rimba Sepapura. Itu didirikan tahun 92. Tahu nggak yang diriin?
Gak tahu. Aku dong. Kan nggak nyangka. Coba bayangin orang yang se-nerd saya. Kan kamu bilang aku nerd tadi kan. Jadi orang yang se-nerd saya mendirikan organisasi pencinta alam, terus diakui di Dinas Kehutanan. Nanti cek ya, adakah sertifikat namanya Satuan Pencinta Alam, Siswa Pecinta Alam, Siswa Pecinta Alam. Putra Rimba Sukapura dalam kurung PRS. Itu didirikan tahun 92. Nama pendirinya ada 2, Darmawan, saya, satu lagi Charlie Asari namanya. Anak perempuan aneh juga yang mau saya ajak naik gunung kemana-mana. Anak perempuan aneh. Jadi SMA 4 waktu itu yang naik gunung tuh rata-rata perempuan. Oh, Karena yang paling gampang, tahu nggak kenapa alasannya? kenapa tuh? Nih biar teman-teman saya nanti denger ya. Karena kalian yang punya duit. Nah kalau yang laki-laki kan kere-kere tuh. Jadi kan kita butuh duit buat ongkos kereta, kemana? Buat logistiknya Betul. juga. Nah si anak-anak perempuan ini suka bilang gini ke mamahnya, ke mamahnya tuh. Wan nitip ya, ini anak saya kasih bekal. Aha. Jadi perbekalan itu kan salah satu bagian paling penting dalam mendaki gunung. Oke. Nggak pernah kekurangan. Kenapa? Karena anggota terbanyak yang perempuan. Nah jadi kalau lihat obrolan kita juga, itu kan bercabang kemana-mana ya. Iya. Nah saya percaya betul bahwa ya seperti itu. Apakah dulu saya ditanya, Wan ngapain bikin organisasi pencinta alam? Atau saya dulu pendiri namanya kelompok ilmiah remaja. Jadi saya mungkin orang pertama di SMA 4 yang ikut lomba karya ilmiah remaja. Yang tadi saya ceritain saya ngebom laboratorium. Laboratorium itu yang di pojok sana tuh. Nah dulu pernah kaca-kacanya pecah tuh gara-gara saya tuh. Itu Mang Jojo ya, siapa namanya? Yang belakang kantin, yang sekarang jadi masjid. Itu dulu kan ada kantin tuh. Oh sampai marah-marah tuh. Dan sejak itu saya nggak boleh masuk lagi ke laboratorium. Karena idenya sederhana. Saya percaya bahwa bom terbaik itu harusnya oksigen. Kemudian saya uji coba. Tuh, pecahlah tuh, beling-beling semua. Nah, kemudian kan mungkin pertanyaannya gini, ada gunanya nggak? Apa yang keisengan saya dulu belajar kimia? Saya orang fisika, iseng belajar kimia. Meledak lagi? Meledak lagi. Coba cek di CV saya, pekerjaan saya terakhir bulan lalu apa? Saya tenaga ahli di PGN di bidang teknik kimia. Saya kuliahnya di kimia bukan? Bukan. Nah, ngerti nggak maksud saya? Jadi bakal kepake di suatu. Betul. Dan itulah kenapa saya kemudian sangat bangga menyebut diri saya generalis. Tapi biar paham kenapa saya generalis, saya menulis buku. Judulnya Sumbangan Islam terhadap Sumbangan Dunia Islam terhadap Matematika. Googling ya. Di situ saya kumpulkan ahli-ahli matematika seluruh dunia. Saya menemukan sesuatu yang menarik. Karena saya orang matematik, saya kan ingin belajar apa yang ingin saya pahami tentang matematika. Nah, saya temukan begini. Saya tidak berhasil menemukan satupun ya, ahli matematika yang tidak ahli dalam fisika, tidak ahli dalam sastra, tidak ahli dalam astronomi, tidak ahli dalam bidang lain. Jadi saya percaya betul bahwa seseorang akan sampai pada tahap matematikawan kalau dia menguasai semua bidang ilmu. Nanti cek ya, apakah betul semua ahli matematika seperti itu. Nah, saya nulis buku tuh, saya kumpulin semua orang itu, dan kemudian saya menemukan bahwa kalau kamu mau jadi seorang matematikawan, jadilah seorang generalis. Dan itu yang selalu ada profesor saya nggak boleh nyebut namanya. Dia kesel sekali tuh ketika saya ngomong gitu, karena beliau itu pengagum simplicity. Simplicity itu lawannya generalis. Jadi satu garis doang. Ya, beliau itu percaya bahwa semua orang itu harus linear. Saya percaya bahwa orang hebat itu yang justru singular, kemana-mana. Nggak perlu menguasai, tapi bermanfaat. Bermanfaat. Jadi saya percaya betul tentang itu. Ada tulisan saya tentang itu, googling ya. Tulisan saya itu judulnya berpikir sederhana. Googling ya, ada makalah judulnya berpikir sederhana. Itu makalah saya tulis, bidangnya filsafat memang. Nah, tentang kenapa kita harus berpikir sederhana. Nah, jadi kehebatan seorang matematikawan yang paling hebat adalah yang bisa membuat sesuatu sederhana. Pernah SD kan? Pernah SMP? Alhamdulillah. Pernah SMA? Ingat nggak guru SMA selalu bilang apa? Sederhanakanlah. Ya, benar. Benar? Iya. Nah, akhirnya saya menemukan bahwa seorang matematikawan sejati itu yang bisa menyederhanakan persoalan. Dan saya percaya mereka bisa begitu karena dia menguasai banyak hal. Kalau dia hanya menguasai satu hal, dia akan kebingungan.
dalam ilmu sains itu begini. Y, terima aja dulu ya. Oke. Y sama dengan alfa tambah beta X1 epsilon. Nah, kita akan menemukan bahwa kalau kita hanya terpaku pada satu bidang ilmu, epsilon itu akan terlalu besar. Epsilon itu artinya residu, apa yang kita tidak pelajari. Oke. Jadi kalau kita meneliti tentang membuat ini, epsilonnya pasti gede. Kalau misalkan Neng tadi belajar jurusan apa? Aku bahasa. Hanya belajar bahasa aja, pasti tingkat kegagalannya besar. E-nya besar, epsilonnya besar. Oh, iya. Karena cuma nguasai itu aja. Makin banyak kita nguasai ilmu, epsilonnya makin mengecil. Itulah gunanya generalis. Oke. Kebayang ya? Kebayang. Nah, Sangat gitu. bermanfaat ya untuk kehidupan kita. Tapi harus dibaca. Betul. Nanti aku baca. Ya. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya nih. Kayaknya nggak kerasa ya. Sangat seru banget dan wow, mind blowing. Terus nih Pak, kalau misalnya kan pendidikan tuh belajarnya tuh pasti ada ngalamin stres sama burnout juga ya. Pernah nggak sih? Terus gimana cara ngatasinnya gitu? Nggak pernah. Nggak pernah? Dan nggak ngerti kenapa harus pernah. Karena begini maksudnya. Saya jenis yang justru, kan konsepnya saya ingin tahu. Oke. Tapi mungkin persoalan masa kecil ya. Jadi saya ibu saya pembaca buku. Jadi ibu saya baca buku, saya nggak ngerti ibu saya itu kenapa baca buku-buku itu. Jadi kalau saya lihat ya, tahu Agatha Christie? Agatha Christie. Pernah dengar. Jadi ibu saya itu punya buku-buku Agatha Christie, tapi tidak berbahasa Indonesia, berbahasa Rusia atau berbahasa Inggris. Wow. Nah terus ibu saya kalau kita anaknya lagi belajar di tengah rumah, ibu saya duduk baca buku. Ngerti nggak konsepnya? Jadi ibu saya nggak pernah nyuruh anak-anaknya baca. Seumur hidup saya nggak pernah ibu saya bilang gini, belajar ya, atau ada PR nggak pernah. Oh, nggak pernah. Tapi dia duduk di tengah rumah dan baca buku. Paham maksudnya? Jadi Nyontohin gitu ya. mungkin nggak niat nyontoin, karena dia seneng baca aja. Langsung baca aja. Kemudian hadiah pertama, pernah disunat nggak? Kalau disunat itu kan dikasih hadiah kan? Anak kecil zaman tahun 80-an itu hadiahnya biasanya ayam, kambing, ternak lah. Ibu saya tuh sama nerdnya dengan saya. Dia hadiahnya buku, judulnya 1945. Googlingnya apa tuh buku itu? Jadi buku yang judulnya 1945 itu gambarnya hitam putih depannya, ada bentuk kotak ini kayak piramida, dan di tengahnya ada tiang bendera. Tahu nggak gambar apa itu? Gambar apa? Nggak tahu? Nggak tahu. Apa? Gambar Hotel Yamato. Nggak tahu Hotel Yamato? Berarti kurang belajar sejarah. Hotel Yamato itu lokasinya di Surabaya, yang kemudian waktu itu pemuda-pemuda merobek bendera Belanda, asalnya merah putih biru, birunya disobek. Nah buku itu yang kemudian menginspirasi orang namanya Hairil Anwar. Dia penulis terkenal, penulis puisi. Bukunya dibukukan namanya 1945. Bayangin anak kecil lagi disunat, belum bisa baca sama sekali, hadiahnya buku. Jadi mungkin apa ya, kecintaan keluarga saya terhadap buku berlebihan. Jadi saya awalnya nyangka cuman saya dan ibu saya. Suatu ketika saya pernah datang ke rumah adik mama yang paling kecil. Mama 10 bersaudara. Adik mama itu di Sentul, di dekat Taman Mini lah. Saya datang ke rumahnya, itu kan biasa kan kalau zuhur sholat. Saya kaget lihat musolanya. Itu bukan musola menurut saya, perpustakaan. Jadi kalau begitu kita tuh nggak anomali, kita tuh sekeluarga anomali. Jadi adik mamah itu bukunya bertumpuk-tumpuk, novel berbagai bidang, novel berbagai bahasa juga, dan kemudian kita ternyata pembaca buku. Semuanya ya? Semuanya kayaknya ya. Dan kemudian saya akhirnya memahami konsep itu. Jadi buku itu apa ya? Mungkin orang juga agak aneh ngelihat saya kenapa nulis buku, banyak nulis buku. Tapi saya percaya betul buku itu membuka jalan saya kemana-mana. Semua perjalanan ke luar negeri saya itu hampir mungkin 99% bukan dari uang saya, dibiayai orang lain. Itu gara-gara ada sesuatu di kepala saya yang orang lain butuh. Nah mereka bayar saya. Jadi membaca membuat saya keliling dunia, jalan-jalan,
eh, jangan materi ya. Oke. Materi nggak terlalu besar. Oke. Sebagai penulis buku, saya menerima, tahu royalti? Royalti ya? Nggak gede. Jadi royalti saya tuh per 6 bulan lah. Itu satu penerbit rata-rata kasih saya sekitar 16 sampai 17 jutaan. Oke. Jadi 6 bulan sekali, nanti 6 bulan lagi dikasih segitu lagi. Oke, oke. Jadi jangan bayangin gara-gara nulis buku jadi kaya raya, nggak ada. Tapi buku yang membuat orang percaya sama bidang keahlian saya dan mereka manggil saya untuk nyeritain itu di perusahaan mereka. Mhm. Jadi misalkan saya nulis tentang komunikasi bisnis, orang-orang kemudian minta bantuan, bisa nggak ajarin pegawai saya tentang komunikasi bisnis. Saya nulis tentang apa aja, kemudian orang nyari siapa ahlinya di bidang ini. Nah, saya tuh pernah tanya juga ke keluarga saya, kata saya tuh terus terang sebetulnya nggak ngerti apa yang saya omongin, tapi kenapa ya orang percaya sama omongan saya. Terus kata salah satu keluarga saya, ya mungkin karena itu mudah ngebodohin orang. Mungkin kayaknya Neng juga sekarang percaya omongan saya, padahal mungkin saya juga nggak ngerti apa yang saya omongin. Nah, intinya saya kumpulin, Ya. saya sebarin, walaupun kadang-kadang kita tidak tahu persis ya, karena persis itu nggak ada. Pernah tahu persis? Ya. Persis bahasa Belanda, persis. Persis. Nah, persis itu bahasa Belanda, persis. bahasa Belanda. Baru tahu ya? Iya, baru tahu. Jadi orang Sunda itu mayoritas bahasanya bahasa Belanda. Oke. Baru tahu juga? Baru Makanya tahu juga. belajar bahasa Belanda. Oke. Jadi banyak orang Indonesia yang belajar bahasa Belanda itu hanya gara-gara dia kuliah di Fakultas Hukum. Aha. Nah, mereka sadar nggak ahli hukum kebanyakan orang Sunda? Sadar nggak menteri-menteri luar negeri kebanyakan orang Sunda? Sadar nggak kenapa ahli hukum tata negara rata-rata orang Sunda? Karena mereka berbahasa Sunda. Ini kita makin ngelantur loh, makin kemana gitu ceritanya. Sekarang ke Sunda nih ya. Tapi saya mau cerita bahwa belajar itu ternyata membuat kita bisa kemana-mana. Kemana-mana. Baca juga ya. Ya, Membaca. Berarti sama sekali gak ada fase burnout atau stres gitu selama belajar. saya nggak ngerti kenapa harus begitu. Cuman nggak paham aja. Wow. Jadi saya bayanginnya gini, saya orang fisika, Aha. kuliah matematik, Oke. tapi ngajar di bidang ilmu sosial. Saya kan ketua program studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, bukan di Fakultas Teknik, bukan di Fakultas MIPA, kan gitu kan? Saya sih bangga dengan keanomalian saya. Bangga. Saya percaya bahwa sendal jepit itu murah karena dia tampak sama. Oke, paham. Hah? Nah, kalau menggelis mahal karena dia berbeda Beda. dengan bakyak. Pernah Betul lihat banget. bakyak? Bakyak. Yang kita kalau ke masjid laki-laki Oh tuh suka iya, pakai pernah, bakyak. pernah. Bakyak sama kolam gelis apa bedanya? Sama-sama kayu, sama-sama dikasih tali, bedanya cuma dikasih gambar. Iya, Tapi motifnya. perbedaan sekecil apapun berbeda. Nah, saya percaya bahwa berbeda itu membuat kita jadi bernilai. Oke. Nah, saya nyarankan Neng juga gitu, jangan jadi sendal jepit. Oke, Nah, siap. jadilah kolam gelis. Generalis, guys. Nah, Oke, ini Bapak pertanyaan terakhir nih. apa? Kalau misalnya flashback ya, Mhm. balik lagi ke Bapak umur 17 tahun, Hmm. ada nggak sih yang pengen dikasih tahu gitu buat seorang nih baca Aku. lagi gelarnya Associate Professor Dr. Haji Darmawan SPD MAB CFRM. Ada yang saya sesali dalam hidup Ada saya. yang disesali. Oke. Saya masuk ke 1-4, 1-4. kemudian masuk ke kelas fisika. Oke. Di kelas fisika ada teman saya namanya Rahmat Subagio. Ini Rahmat, kamu harus dengar. Rahmat ini teman baik. Oke. Saya ranking 1 di kelas 1-4, Rahmat ranking 1 di 1-2. Oke. Saya itu senang buku, makanya saya kalau taruhlah mata pelajaran matematik. Nah, kalau murid lain punya 1 buku, saya punya 3, 4, 5, 6 buku. Jadi saya nggak pernah punya masalah buku sama sekali. Ibu saya bukan orang kaya, tapi percaya bahwa buku itu penting. Nah, Rahmat ini mau minjem buku apapun saya kasih, tapi ada kompensasinya. Apa tuh? Kira-kira apa? Apa tuh? Nggak tahu tuh. Dia ngerjain PR saya. Jadi kalau kapan-kapan buku PR itu ketemu tuh, PR yang namanya Darmawan kelas fisika, itu yang ngerjain bukan saya, Tapi Rahmat. Rahmat. Rahmat itu yang ngerjain semua PR saya. Oke. Karena guru fisika saya namanya Pak Nanang. Pak Nandang. Masih ada? Masih ada. Pak Nanang, Bapak harus tahu ya Pak ya. PR itu bukan saya yang buat Pak. Jadi PR buku dari Martin Kanginan. Jadi ada buku namanya Oke. Martin Kanginan. Itu yang ngerjain tuh Rahmat. Kenapa? Karena Rahmat minjem bukunya, saya kasihin.
Makanya kalau Bapak lihat itu tulisannya rapi sekali. Karena Rahmat itu tulisannya kayak perempuan. Rapi gitu. Tulisan saya makin kesana tuh makin jelek, makin jelek, makin jelek gitu. Rahmat nggak bagus sekali. Oke. Nah, saya kurang tahu ya apa itu kebodohan atau itu pemberontakan atau apa. Saya memang nggak ngerjain PR. Saya nggak suka ngerjain PR. Rahmat itu sekretaris. Mat, kamu sekretaris, Mat. Jadi Rahmat itu saya lupa apa Rahmat inget nggak bahwa semua PR itu Rahmat yang buat. Dan yang paling menyebalkan dalam hidup Rahmat adalah yang ranking satunya tetap saya. Jadi jangan ditiru. Oke. Saya kenapa begitu? Karena saya bosan. Diminta mengerjakan itu aja. Misalkan begini. Ini benda. Kemudian ini dikasih tali, dikasih katrol. Kemudian ditanya, kapan benda ini jatuh? Oke, saya kerjain. Kemudian Pak Nanang nih, dimiringin. Kemudian ada sudutnya berapa, ini barangnya dijatuhin lagi. Pak, itu kan cuma tinggal nambahin sinusnya gitu. Saya ngapain ngerjain yang sama gitu. Nah, saya bosen ngerjain hal yang sama. Bayangin buku Martin Kanginan itu mungkin 30-40 soal. Isinya itu terus gitu. Kalau saya udah ngerti, ngapain saya ngerjain hal yang sama? Dulu tuh saya sebodoh itu. Nah, kalau sekarang enggak. Saya paham bahwa itu metode pembelajaran namanya drill. Drill itu mengulangi sesuatu. Saya orangnya sombong. Buat saya drill nggak cocok. Sampai sekarang pun nggak cocok gitu? Nggak cocok. Karena orang sesombong saya selalu bilang begini. Widih. IQ saya tinggi. Iya. Ngapain ngulang-ngulang? Jadi orang cukup ngajarin saya sekali, saya ngerti. Tapi itu nggak cocok buat semua orang ya. Iya, benar banget. Jadi jangan ditiru. Anak SMA 4 jangan niru. Kecuali IQ-nya lebih tinggi dari saya. saya nggak bagus. Saya nggak bagus dan saya ngajari ke mahasiswa saya tuh begini. Kesombongan itu bagian dari iman. Saya ngajar di Universitas Islam, tapi saya ngajarin itu. Anak-anak kaget. Ya, anak-anak kaget. Pak, bukankah kesombongan itu sebesar biji zarah itu akan dihitung sebagai alat yang kita ke neraka? Enggak, kata saya tuh. Kesombongan itu bagi saya itu level. Kayak kita main game, kan ada level 1, level 2, ada rest area kan? Nah, kesombongan itu buat saya rest area itu. Jadi kalau saya bilang saya bisa A, padahal saya mungkin enggak. Saya akan berusaha nyampe ke situ, dan kemudian sesuatu yang saya awalnya mungkin sombong, itu akan beneran terjadi karena saya percaya itu terjadi. Jadi saya ngajarin mahasiswa saya nggak boleh minder, nggak boleh takut, nggak boleh takut salah, nggak boleh apa, sombong aja dulu. Kalau ditanya bisa nggak, bisa, gitu. Padahal nggak bisa. Kenapa? Karena saya dulu ada satu kalimat yang membuat saya sakit hati betul selama sekolah di SMA 4. Yang ngucapinnya Pak Ik almarhum. Pak Ik bilang begini. Gak apa-apa ya, ini kan ini namanya gibah syariah. Jadi gibah syariah itu bergibah untuk kebaikan. Gibah syariah. Waktu itu Pak Ik bilang gini, kalian itu singkong. Ngerti nggak? Enggak. SMA 4 itu bukan SMA bagus, jujur aja. Ada SMA 1, SMA 2, SMA 3. Yang masuk SMA 4 itu karena gagal masuk SMA 1, SMA 2. Saya ngerti itu mungkin maksudnya apa yang lain gitu. Tapi saya nggak terima dengan ucapan itu. Saya bilang tuh dalam hati, suatu saat kelak saya akan kembali ke SMA 4. Saya bilang, Pak, saya itu singkong yang jadi keju. Saya orang yang direndahkan karena masuk SMA 4. Saya buktiin kelak saya akan ngajar di berbagai universitas di dunia dalam bidang yang bukan bidang kalian saya. Dan saya sekarang pulang ke SMA 4, saya mengajar di UiTM, saya ngajar di UUM, universitas yang masuk US, jadi universitas top ranking dunia. Win tuh di bawah sekali. Saya ngajar di universitas yang 100 dunia di bidang ilmu yang bukan bidang saya. Saya matematika. Saya ngajar di sana, tahu nggak bidang saya? Manajemen resiko. Manajemen resiko. Jadi saya associate professor dalam bidang manajemen resiko. Ngerti? Manajemen resiko itu kok ekonomi atau bukan? Bagian dari manajemen. Tapi susah untuk diklasifikasikan mana-mana. Jadi di teknik ada, di semua bidang ada manajemen risiko. Nah, jadi saya menjadi ahli di sesuatu yang jauh dari bidang saya, dan saya dengan bangga kembali ke SMA saya. Saya bilang, mungkin dulu saya singkong, mungkin saya dulu nggak keterima di mana-mana. Tapi saya percaya bahwa sekarang saya bisa ngajar di banyak universitas yang nggak selevel dengan bidang saya yang singkong tadi.
Jadi saya percaya ke anak-anak di SMA 4 juga harus percaya diri lah. Kesombongan bagian dari iman. Jadi percaya diri, lupain omongan-omongan jelek orang, percaya bahwa sebetulnya kita tuh mampu. Yang membatasi kita dengan keberhasilan itu cuma otak kita. Otak kita bilang kita nggak mampu, kita nggak mampu. Otak kita yang nyuruh kita sakit, otak kita yang nyuruh kita bahagia, otak kita yang nyuruh apa saja. Jadi satu-satunya cara untuk berhasil, suruh otak kita bilang bahwa kita itu pasti berhasil. Nah, pasti berhasil. Itu dia, kesombongan adalah bagian dari kesombongan bagian dari iman. Oke, cukup sepertinya Bapak sudah daging sekali ya teman-teman. Oh iya, benar. Tadi kan sempat benar. disinggung nih. Oke. Saya kebanyakan hidup saya sekolah nggak bayar. Jadi sekolah dibayar oleh dulu Kementerian Pertahanan. Saya bekerja juga untuk beberapa bidang di Kementerian Pertahanan. Googling ya, apakah benar ada artikel saya yang tulisannya tentang bagaimana caranya melakukan penempatan infanteri. Bayangin ya, orang matematik membuat strategi militer dalam bidang penempatan infanteri. Infanteri itu apa sih Pak? Infanteri itu tentara yang pertama kali mati. Ini nggak serius ya. Maksud saya, kalau di pasukan itu, infanteri itu yang paling depan, yang dia jalan. Infanteri itu artinya jalan. Oh, leader ya kalau bukan kan? Artinya jalan. Bahasa aslinya artinya jalan. Jadi tentara yang cuma jalan, di belakang tuh ada kavaleri. Kavaleri itu naik kuda. Di belakang lagi ada archers itu yang nembakin panah. Di belakang lagi tuh nanti ada satu lagi namanya artileri yang nembakin bom. Nah, yang ini yang paling depan. Makanya kata saya tadi, maaf ya bapak-bapak infanteri yang lebih dulu mati. Nah, saya yang bikin strategi deployment itu. Nah, saya dapat beasiswa dari kementerian itu, saya dapat beasiswa dari kementerian lain, saya dapat beasiswa dari India, saya dapat beasiswa dari banyak tempat. Beasiswa itu gampang. Ingat ya kuncinya, beasiswa itu gampang, mudah sekali, tinggal ngajuin. Salah satu yang saya tawarkan bagi anak-anak yang ada di SMA 4, kalau ingin kuliah di bidang ilmu yang India kuat, India tuh kuatnya di bidang ekonomi, di bidang teknik. Belajar ke India, nanti saya tanda tangan rekomendasinya. Nama websitenya ICCR. ICCR itu bahasa Sundanya ICCR. Googling aja ICCR. Nanti ada beasiswa S1, S2, S3, bidang ilmunya terserah. Misalkan bidangnya broadcasting misalkan. Siapa yang mau bilang India jelek dalam broadcasting? Tahu nggak orang India gimana cara menghasilkan film-film bagus, menghasilkan uang triliunan? Mereka bidangnya, akui aja mereka bidangnya. Tahu nggak produsen-produser film Indonesia siapa? Siapa? Ram. Emang Ram orang mana? Orang India itu? Orang Punjab. Nah, jadi kalau mau belajar itu di India atau mau belajar apa boleh lah. Nah, apakah beasiswa cuma itu? Enggak. Di kampus saya juga ada banyak beasiswa. Tapi yang saya tawarkan sih sekarang bukan itu. Bisa bahasa Inggris kan? Little. Nah, saya lagi nyari banyak orang tuh 20 orang. 20 orang? Oh, nah, banyak itu tuh? Banyak. 20 orang untuk masuk ke kampus saya. Testingnya cuma satu, diwawancara oleh saya. Dan bidangnya, sebetulnya bidang saya keuangan. Jadi kalau yang pasti akan diterima kalau yang wawancaranya saya, tentu bidang saya ya. Kalau bidang lain mungkin ada beberapa pewawancara lain. Pertanyaannya cuma satu sebetulnya. Kenapa tertarik bidang ilmu manajemen keuangan syariah dan harus dijawab dalam bahasa Inggris? Kalau bagus, lolos. Nah, namanya international program. Jadi kampus kami itu ngadain sekolahnya cuma 2 tahun di Indonesia. Cuma 2 tahun? Tahun berikutnya mereka ada yang ke China, ada yang ke Malaysia, ke Jepang, ke India. Mereka belajar di luar, nanti pulang lagi cuma ngerjain skripsi. Intinya gini deh, beasiswa tuh banyak, termasuk yang di kampus saya, beasiswa juga banyak. Anda juga bisa cari beasiswa di India seperti yang saya sarankan. Beasiswa di Korea juga banyak, beasiswa di Jepang namanya Mangku Bukaso. Saya testing situ juga, ya, gampang aja sebetulnya. Cuman disuruh bisa bahasa Inggris, saya nggak bisa bahasa Inggris. Bayangin ya, saya lupa guru bahasa Inggris saya. Tanyain, bener nggak Darmawan dulu ketika SMA nggak bisa bahasa Inggris? Tapi gimana caranya Darmawan yang nggak bisa bahasa Inggris bisa ngajar di universitas di luar negeri, dapat beasiswa ke luar negeri pula? Karena saya apa tadi? Sombongan bagian dari iman. Yang penting iya dulu aja. Kita bisa nggak bisa urusan belakangan. Cari beasiswa tuh kayak gitu.
Pede dulu aja ya. Iya. Pede, yakin. Jangan pede, sombong. Sombong. Nah, Oke. sombong aja dulu. Sombong aja dulu. Nah, Oke, nanti selanjutnya ngikutin. nanti selanjutnya ngikutin. Oke, tadi tuh apa? ICCR ya, Pak? Kalau India ICCR, ICCR. kalau misalkan Jepang namanya Mokubukaso. Oke. Mokubukaso itu kementerian dalam bahasa Inggris MAX. Jadi Kementerian Pemuda dan Olahraga lah kalau Oke. kita. Hmm. Dan banyak, beasiswa itu banyak sekali. Yang orang Indonesia banyak nggak paham itu bahwa beasiswa itu banyak. Oke. Misalkan bisa bahasa Jerman kan? Kenapa nggak ke Jerman? Saya punya banyak kenalan di Jerman. Di Jerman itu sekolah itu gratis. Jadi jangan ngomong beasiswa, di Jerman itu memang gratis sekolah itu. Oke. Tinggal mau berangkat aja, Heeh. tapi tiketnya sendiri. Artinya sendiri. Nah itu yang jadi masalah. Orang Indonesia terlalu hitungan. Iya, heeh. Nah, padahal berangkat nanti di sana biaya kuliah gratis. Sebetulnya biaya kuliah itu di luar negeri itu murah-murah. Kita cuma punya problem aja, takut bahasa. Takut bahasanya, Ya. benar. Takut ngomong dalam bahasa Inggris, takut ngomong dalam bahasa Jerman, takut ngomong dalam bahasa Prancis. Padahal bahasa Prancis itu kan gampang. Bahasa Inggris tapi ditutup hidungnya, ha, gitu kan ada gitu kan? Iya. Cuma gitu doang. Jadi nanti coba Flow, tahu Flow? Apa itu? Nama software Oh, belajar iya, bahasa asing. heeh. Itu belajar mudah sekali bahasa itu. Oke. Pokoknya salah bener biarin. Karena di luar negeri nggak kayak di Indonesia. Hmm. Di luar negeri itu orang nggak peduli kamu grammarnya salah atau enggak, Iya. pronunciation-nya bagus atau enggak. Orang Indonesia itu polisi grammar paling Top. general semua kalau di Indonesia itu. Grammar Pokoknya police. salah grammar ngomong, misalkan salah models dalam bahasa Jerman, Iya. diomongin. Nah ketika kita ke Jerman mungkin mereka nggak mikir itu. Ya udah gitu. Ya udah aja. ngerti ya. Nah, yang penting subjeknya benar, predikatnya benar, ya sisanya ngerti lah. Oke. Padahal kan kalau orang Indonesia salah modelnya kan salah kan. Guru bahasa Jerman yang marahin, harusnya. Padahal ternyata nggak perlu. Nggak perlu. Jadi kalau belajar bahasa itu jangan dulu mikir grammar, jangan mikir dulu pronunciation. Karena memang orang Sunda tidak dilahirkan untuk bisa mengucapkan semua huruf dengan baik. Bahasa Arab juga kan susah. Iya, heeh. Udo. Orang Jawa bisa nyebut Joko Widodo. Kita kan nggak bisa. Orang Sunda Joko Widodo aja. Iya. Karena pelafalan. Jadi bagi saya beasiswa tuh banyak. Mhm. Mau nggak? Gitu aja. Oke. Nanti kalau misalkan kesulitan hubungi saya. Oke. Nanti saya kasih surat rekomendasi. Asik. Ini Ya. spesial untuk warga Patas nih. Ya, karena biasanya kalau beasiswa tuh ada pemberi rekomendasi. Iya. Nah, nanti saya kasih rekomendasi. Tinggal maunya Oke, aja. Siap. Di sana udah di backcam udah pada senang tuh, Pak. Ada pemburu. Oke, cukup kali ya, Pak. Apakah Boleh. mau ada ngasih kalimat pemungkas atau bagaimana untuk para audiens di sana? SMA 4 kayaknya belum berubah ya. Apa itu? Belum jadi nomor 1. Ais. Kan? Tapi percayanya begini. Kita memang mungkin bukan nomor 1 sekarang. Oke. Tapi masa depan nggak ada yang tahu. Tahu nggak kalau saya ditanya sama orang tahun depan apa rencana saya? Apa tuh? Saya jadi menteri dilantik Pak Prabowo. Terus mungkin nggak? Saya nggak peduli, terserah. Yang penting saya cita-citanya itu. Bahkan kalau orang nanya, Pak Darmawan mau jadi menteri apa? Saya sebutin loh. Apa tuh menteri apa? Saya jadi menteri Desa dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Kemudian, kan kata saya sombong bagian dari iman kan? Iya. Tahu nggak apa yang saya lakukan? Apa? Saya nulis buku. Googling ya. Googling ya. Ada buku judulnya Boom Desa. Ada buku judulnya Pengadaan Barang dan Jasa di Desa. Oke. Ada artikel saya yang bicara tentang desa. Jadi saya kemudian melayakkan diri agar Pak Prabowo, kalau Pak Prabowo dengar, ada orang namanya Darmawan itu cocok untuk jadi Menteri Desa dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Kenapa saya yakin? Karena saya satu-satunya orang yang akan jadi menteri itu, tetapi tidak berasal dari ormas yang sekarang selama bertahun-tahun sejak kementerian itu ada, itu jadi menteri di situ. Dan kita harus jujur saja, kementerian ini kurang prestasi. Nah, saya percaya saya bisa berasal dari luar organisasi itu dan saya bisa jadi menteri itu. Widih. Gitu ya. Oke, Pak Prabowo itu dia. Apakah Pak Prabowo dengar atau enggak? Terserah. Yang penting sombong dulu. Iya. Nah, gitu. Semoga sampai ya ke Pak Prabowo podcast ini. Amin banget. Iya. Oke, mungkin kira-kira cukup sekian Oke. dari kita ya obrolan-obrolan daging ini. Semoga obrolan-obrolan kita bermanfaat dan juga jangan lupa sombong itu bagian dari iman. Oke. Betul. Terima kasih Bapak. Apa tadi? Gimana nih? harusnya di-cut dulu, saya lupa. Apa tadi?
Oh, dikat dulu ya, dikat dulu. Jam kosong, saatnya mendengar dan didengar. Jam Saatnya kosong? mendengar dan didengar. Tahu nggak kesulitannya saya apa? Kenapa? Saya tuh nggak mudah mengingat. Loh, Jadi kalau nggak ditulis saya lupa. Oh, Jam iya. kosong, saatnya mendengar dan didengar. jam kosong, saatnya mendengar dan didengar. Oke. Harusnya tadi ditulis di situ. Kayaknya emang ini otaknya buat matematika ya, bukan buat ngapalin jargon. Oke, bisa sekarang. Oke. Oke. Jam kosong, saatnya mendengar dan didengar. Oke. Bisa. Siap, 1, 2, 3. Jam kosong, saatnya mendengar dan didengar. Bapak. Oh aku ya? Kamu nggak ngomong. Ulangi. Harusnya aku aja apa berdua bareng? Berdua Ah, dong, Oke. berdua. Oke. Oh, itu tuh udah ada prompternya. Oke. Oke. Kamera udah? Hmm. 1, Oke. 2, 3. Jam kosong, saatnya mendengar dan didengar. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Bapak.